Luda, ini adalah gamepad budget friendly dengan kualitas yang cukup premium. Dan gamepad ini dari FlyDigi, and this is Danfox. Pada video sebelumnya, gue itu bahas Dearwolf 3 dari FlyDigi, yang dimana gamepad yang satu ini punya harga yang cukup pricey. Nah, kalau misalnya kalian mau gamepad yang cukup premium dengan harga yang masih bisa dijangkau, Danfox ini bisa jadi solusi. Karena dia ini adalah gamepad termurah dari FlyDigi untuk saat ini. Jadi Danfox ini harganya di range 400 ribuan. Di harga segitu, apa sih yang ditawarkan oleh gamepad yang satu ini yang ngebuat dia tuh lebih worth it dibanding gamepad budget friendly lainnya yang mungkin punya fitur lebih banyak dari gamepad yang satu ini. Oke, dalam paket pembeliannya tentu saja kita akan mendapatkan Danfox dari FlyDigi. Lalu beberapa perintilan yang cukup biasa yaitu dongle USB, kabel USB, dan juga surat-surat cinta. Gamepad ini udah triple mode connection ya, dan dia juga multi-platform compatibility. Jadi bisa terhubung ke PC, Nintendo Switch, dan juga mobile. Untuk polling rate-nya dia ini udah up to 500 Hz. Dan input lag comparison-nya bisa kita lihat di sini. Wireless dongle-nya hanya nyentuh di 300-an Hz. Kalau wireless-nya mah of course nyentuh di 500 Hz. Dan hal ini benar-benar harus lu perhatiin karena polling rate 500 Hz itu bukan berarti nggak bagus. Lumayan, tapi ya nanggung aja. Apalagi kalau mau konsisten di 500 Hz itu harus menggunakan mode wired-nya. Sedangkan untuk wireless-nya sendiri yang 2,4 GHz itu kurang bisa diandalkan. Lebih cocok untuk main game casual aja sih. Jadi ya untuk game yang kompe, untuk 500 Hz kayaknya yang masih cocok itu adalah game kompe di FIFA. Ya, game FIFA. Sedangkan untuk yang FPS yang mungkin pacing-nya lebih cepat, agak kurang atau mungkin nanggung ya, walaupun tergantung pilot lagi sih. Tapi ya balik lagi, hal ini benar-benar harus lu perhatiin. Tapi untuk game kompe, Danfox ini masih oke lah, karena trigger dan joysticknya udah esport level Hall effect. Triggernya ini udah minim dead zone ya, akurat dan juga presisi. Dan joysticknya ini udah 0,5% average error di test circularity. Nah, ketika pertama kali beli Danfox ini, kayaknya untuk joysticknya ini ada di rectangle circularity atau shape-nya itu kotak. Jadi average error yang kalian dapat itu bisa sampai 8-10%. Damn. Tapi nggak perlu khawatir karena ini bisa diubah ya untuk shape circularity-nya ke circle. Tinggal pencet Fn plus star plus select selama beberapa detik dan nanti gamepadnya akan getar. Dan ya kalau kalian tes lagi, ini akan mendapatkan 0,5% average error di test circularity. Mantap. Nah, kenapa harus manual? Karena di FlyDigi Space Station itu nggak ada untuk ubah shape circularity-nya. Jadi mau nggak mau, lo harus pakai cara manual seperti tadi. Dan ini catatan aja kalau misalnya kalian mungkin bingung kenapa average error-nya itu masih gede di 8-10%. Next, untuk bumpernya ini udah enak banget, no issue. Dipencet bagian dalam ataupun luar, ini tetap ke input dan nggak wobble. Enak banget. Lalu untuk tombol-tombol seperti action button dan juga D-pad-nya ini udah aman sih. Tombol-tombolnya sih masih menggunakan membrane, feel-nya sih nggak terlalu tactile atau udah empuk banget. Dan ini suaranya cukup silent, dan travel distance-nya di antara tombol-tombolnya udah pas banget buat jari-jari tangan gua. Dan ya, lumayan enak di jari gua sih. Sayangnya di sini nggak ada switch untuk ganti mode koneksinya, yang cukup membingungkan ya, jadi harus pakai kombinasi tombol. Plus di sini pun nggak ada tombol makro. Tapi kalau ini bukan isu banget menurut gua karena kita bisa memanfaatkan tombol-tombol yang mungkin tidak dipakai untuk dijadikan makro dan caranya ada di FlyDigi Space Station. Nah, setelah bahas fitur, mungkin lu bertanya kenapa gamepad budget 400 ribuan ini jauh lebih worth it dibanding gamepad-gamepad budget friendly lainnya yang mungkin punya fitur lebih banyak dari Danfox ini. Ketika gue megang nih gamepad, ini gamepad beneran rasanya premium banget di tangan. Padahal salah satu yang budget banget loh. Desain ergonomik yang diterapkan pada Danfox ini perfect banget buat tangan gue. Jari-jari gue bisa resting di bagian gripnya, dan ini tentunya ngasih kenyamanan ketika menggunakan Danfox ini. Moldingnya itu bagus banget, dan finishingnya juga oke. Walaupun gak ada tekstur di gamepad yang satu ini, tapi permukaannya sendiri halus tapi padat yang ngebuat gripnya itu nggak terlalu licin even pas tangan cukup berkeringat. Dan tampilan gamepad yang satu ini beneran cakep banget loh. Warnanya ini cukup universal ya. Buat cowok lumayan keren, dan untuk cewek ini cocok banget karena warnanya pun ini agak pastel. Dan ya untuk layoutnya sendiri dia menggunakan Xbox. Walaupun kalau dilihat ini tuh lebih mirip controllernya Switch ya. Kayaknya kalau dijadiin controller Switch juga masih sabi sih. Nah, FlyDigi Danfox ini juga bisa terhubung ke dedicated software-nya yaitu FlyDigi Space Station.
Dan di sini kita dapat 4 profile yang bisa kita pilih. Dan di sini ada menu PC config dan juga NS config. Dan ada menu untuk tes juga ya. Dan pada FlyDigi Space Station ini, di sini kita bisa key mapping, lalu atur joystick, mulai dari sensitivitas dan juga dead zone-nya kita bisa pilih. Lalu untuk atur sensitivitas dari triggernya dan juga untuk atur fitur getar. Dan itu dia kenapa gamepad budget 400 ribuan ini cukup worth it untuk didapatkan. Karena kenyamanannya itu benar-benar enak banget buat pemakaian yang cukup panjang durasi gamenya, yang tentu saja itu kebanyakan game-game casual ya. Sedangkan game-game kompe ya paling yang bisa gue sarankan itu game FIFA aja, karena pacingnya sendiri nggak terlalu cepat. Sedangkan yang FPS, gue nggak tahu sih, mungkin emang kurang cocok aja, minimal 1000 Hz sih kalau kalian mau main game kompe yang FPS atau shooter. Tapi itu dia ya, apa yang ngebuat gamepad ini worth it banget di budget 400 ribuan. Masih cukup friendly budgetnya menurut gue ya di harga segitu. Apalagi kita dapat kualitas yang cukup premium. Moldingnya pas menggenggam ini enak banget. Untuk fitur-fiturnya itu harus lu tolerir sih, karena memang wajar banget. Karena dia tuh lebih menargetkan ya kayaknya ke kenyamanan saat menggunakan gamepad ini untuk main game yang durasinya cukup panjang. Dan itu beberapa game yang pastinya game-game casual sih, yang punya durasi atau gameplay yang lebih panjang. Dan ya, ini worth it banget, jujur aja. Salah satu gamepad yang bisa lu pilih kalau lu memang mau nyari kenyamanan pada sebuah gamepad dengan budget yang cukup friendly. Dan kalau kalian tertarik sama Danfox ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak untuk didapatkan Danfox dari FlyDigi yang satu ini? Coba tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Dan ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.